Transaksi yang akan kita bahas berikutnya adalah transaksi pada modul pembelian, yaitu transaksi yang berkaitan dengan pembelian, baik itu pembelian secara kredit maupun pembelian secara tunai. Di sini sudah ada bukti transaksi untuk pembelian secara kredit, teman-teman bisa lihat di layar. Kemudian di modul juga sudah ada, yaitu berupa faktur, di mana di sini bisa dilihat total pembeliannya adalah 2.475.000, itu setelah dihitung pajak. Nah, bagaimana pengisian transaksi pembelian secara kredit ini? Kita buka kembali aplikasi Zahirnya. Kemudian pilih modul pembelian, pilih penerimaan barang. Nah, ini adalah tampilan daftar dari penerimaan barang. Di sini masih kosong karena belum ada transaksi yang kita input. Nah, untuk menambah transaksi yang baru, silakan pilih tombol baru. Tampil form input untuk pengisian pembelian barang, yaitu berupa penerimaan barang. Nah, untuk nama pemasoknya silahkan dipilih, klik pada pilihan nama pemasok di sebelah kanan, pilih nama suppliernya yaitu CV Ryung Ramai, klik OK jika sudah dipilih. Kemudian nomor pembeliannya atau nomor fakturnya diisi, PE001, tanggal transaksinya itu tanggal 3 Januari bulan 1 2019. Untuk keterangannya biarkan saja secara default. Nah, pada kolom nomor barang silahkan double klik untuk pemilihan barang-barang yang dibeli. Yang dibeli adalah barang dengan kode BA006, yaitu washing machine. Silakan dipilih, kemudian klik tombol OK. Diterima sebesar 6. Diterima ini berarti jumlah dari pembeliannya, satuannya unit sudah benar. Kemudian harga belinya adalah Rp375.000. Untuk tanggal pengirimannya sesuai yang tertera pada faktur, yaitu tanggal 4 bulan 1 2019. Untuk bagian pembeliannya adalah Muhammad Ridwan. Termin pembayarannya silahkan dipilih dengan mengklik tombol yang sebelah kanan. Hari diskonnya adalah 10 ya, 10 hari ya. Kemudian jatuh temponya adalah 30 hari. Diskonnya tadi sebesar 2%. Untuk denda keterlambatan biarkan saja kosong, karena pada bukti transaksi tidak menyebutkan adanya denda. Jika sudah, klik tombol OK. Nah, sini sudah terganti, termin pembayarannya adalah 2% per 10, kemudian batas pembayarannya atau jatuh temponya sebesar selama 30 hari. Kemudian di sini sudah tertera total pajaknya, kemudian total setelah pajaknya sebesar 2.475.000. Di sini untuk uang muka tidak kita isi karena pembeliannya tidak dilakukan menggunakan uang muka. Jika sudah, dan pastikan pengisian datanya sudah benar. Jika sudah benar, maka klik tombol rekam untuk menyimpan. Kemudian klik tombol batal untuk menutup. Dan di sini pada tabel atau daftar penerimaan barang sudah tertera transaksi yang kita inputkan tadi. Ini menandakan bahwa sudah berhasil direkam atau disimpan. Klik tutup untuk menutup tampilan dari penerimaan barang. Transaksi berikutnya yaitu pembelian secara tunai dengan nomor faktur PE002 tanggal 3 Januari, kemudian
Untuk suppliernya adalah PT Sinar Jaya. Pembelian barang dengan kode BA004, nama barangnya adalah juicer, sebanyak 15 unit dengan harga satuannya Rp250.000. Di sini terminnya adalah COD, berarti ini dilakukan pembelian secara tunai. Kita kembali ke aplikasi Zahirnya. Masih berada pada modul pembelian, kemudian pilih penerimaan barang. Klik tombol baru untuk pengisian transaksi pembelian yang baru. Kemudian pilih nama pemasoknya, yaitu Sinar Jaya. Double klik atau klik, kemudian pilih OK. Untuk nomor pembeliannya PE002. Tanggal pembeliannya adalah tanggal 3 bulan 1 2019. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, kenapa tanggal fakturnya masih merah ya. Merah ini menandakan ada kesalahan ya. Nah, padahal ini kan sudah sesuai ya dengan tanggal transaksi. Kenapa ini berwarna merah? Karena pada tanggal pengirimannya itu tertera periodenya adalah tahun 2021. Makanya di sini untuk tanggal fakturnya ada berwarna merah karena ada perbedaan tahun periodenya. Untuk itu nanti ketika kita sudah mengubah tanggal pengiriman secara otomatis tanggal fakturnya akan berwarna normal. Kemudian karena ini pembeliannya secara tunai, maka silahkan klik atau centang checkbox tunai. Nah, jika sudah terpilih tandanya berwarna hitam seperti ini ya. Nah, itu artinya tunai. Kemudian pada kolom atau tabel barang silahkan klik 2 kali pada kolom nomor barangnya untuk pemilihan barang yang dibeli, yaitu dengan kode BA004. Nama barangnya adalah juicer. Pilih kemudian klik OK. Diterimanya sebesar 15 unit. Harga belinya sebesar Rp250.000. Totalnya terisi secara otomatis. Kemudian pajaknya adalah PPN. Tanggal pengiriman silahkan diganti, yaitu tanggal 3 tahun 2019. Nah ini ya, maka tanggal fakturnya secara otomatis akan berubah warnanya. Untuk bagian pembeliannya silahkan dipilih, yaitu Muhammad Ridwan. Jika sudah dipastikan pengisian datanya benar, silahkan pilih tombol rekam untuk menyimpan. Klik tombol batal untuk menutup tampilan form inputnya. Kemudian tampil daftar transaksi yang sudah kita rekam atau sudah berhasil kita simpan. Klik tombol tutup untuk menutup tampilan penerimaan barang. Berikutnya, kita masuk ke transaksi pembelian secara kredit dengan uang muka. Di sini bisa teman-teman perhatikan pada layar untuk bukti transaksinya. Nomor fakturnya adalah PE003, tanggalnya 16 Januari tahun 2019. Dikirimnya juga sama tanggal 16 Januari, dan pada tabel sudah tertera daftar barang yang dibeli, di mana di sini pembeliannya secara kredit karena di sini ada terminnya ya. Kemudian dengan menggunakan uang muka. Bagaimana pengisian transaksinya? Kita kembali ke aplikasi Zahir, masih dalam studi kasus perusahaan PT NJ Elektronik. Masih berada pada modul pembelian. Karena ini pembeliannya menggunakan uang muka, maka di sini kita pilih uang muka pembelian terlebih dahulu. Silakan dipilih atau diklik uang muka pembelian. Nah, ini tampilan daftar dari uang muka pembeliannya masih kosong karena belum ada transaksi yang diinput sebelumnya. Klik tombol baru untuk mengisi atau menambah data baru.
Untuk akun kasnya kita pilih Bank Mandiri karena pada faktur uang mukanya itu ditulis keterangan di sini melalui bank. Maka untuk akun kasnya kita pilih Bank Mandiri. Kemudian untuk vendornya adalah PT Sinar Jaya, double klik atau klik 2 kali. Kemudian besarnya uang muka yaitu 1 juta rupiah. Untuk nomor referensinya yaitu PE003. Tanggal transaksinya adalah 16 Januari 2019. Di sini untuk memonya tidak perlu diganti, gunakan memo defaultnya saja. Jika sudah, klik tombol rekam untuk menyimpan. Kemudian di sini sudah tampil transaksi uang muka pembeliannya setelah berhasil direkam atau disimpan. Klik tutup untuk menutup tampilan uang muka pembeliannya. Nah, yang berikutnya adalah kita memasukkan transaksi pembelian barangnya, yaitu pilih penerimaan barang, kemudian klik tombol baru untuk menambah data baru atau transaksi baru. Nama pemasoknya silahkan dipilih, yaitu PT Sinar Jaya. Untuk transaksinya adalah PE003. Tanggal fakturnya adalah tanggal 16 Januari 2019. Karena pembelian ini sifatnya kredit, maka untuk tunainya kita uncheck box atau jangan dicentang, hilangkan centangnya dengan mengklik pilihan tunainya. Kemudian pada tabel barang silahkan pilih daftar barang yang dibeli. Yang pertama adalah BA001, double klik saja ya, biar cepat, atau klik 2 kali. Diterimanya sebesar 10. Harga belinya Rp175.000. Pajaknya menggunakan pajak PPN. Kemudian daftar barang yang kedua, nomor barang yaitu BA002. Kuantiti atau jumlahnya juga sebesar 10. Harga belinya Rp225.000. Yang berikutnya daftar barang yang ketiga yaitu BA003. Jumlah yang dibeli sebanyak 5 unit. Kemudian untuk harga belinya adalah Rp120.000. Tanggal pengirimannya yaitu sama, tanggal 16 Januari 2019. Bagian pembeliannya silakan dipilih Muhammad Ridwan. Termin pembayarannya sama 2/10 N/30. Berarti hari diskonnya sebanyak 10 hari, jatuh temponya 30 hari, diskonnya 2%, untuk dendanya dikosongkan. Jika sudah, klik tombol OK. Nah, di sini pada text box dibayar atau uang muka, silahkan teman-teman klik ya. Di sini kan ada panah berwarna biru ya, di sini klik. Silahkan dipilih data uang mukanya yang sudah kita input sebelumnya, yaitu dengan kode PE003, dicentang ya. Jika sudah tercentang seperti ini tampilannya, klik tombol OK. Nah, di sini sudah tertera sebesar 1 juta. Nah, di sini saldo terhutangnya sebesar Rp4.060.000. Sudah sama seperti faktur yang tertera pada studi kasus ya. Jika sudah selesai pengisian data transaksi pembelian barang secara kredit menggunakan uang mukanya dan dipastikan sudah benar, maka silahkan klik tombol rekam untuk menyimpan. Klik tombol batal untuk menutup.
Nah, di sini sudah tampil transaksi yang kita inputkan sebelumnya. Klik tombol tutup untuk menutup tampilan penerimaan barang. Yang berikutnya, transaksi pembayaran hutang dagang, di mana sini sudah tertera bukti transaksinya dengan nomor KL005 tanggal 17 Januari dibayarkan kepada PT Sinar Jaya sejumlah Rp1.750.000 melalui Bank Mandiri. Keterangannya adalah untuk membayar hutang dengan invoice 04. Kita kembali ke Zahir, masih berada pada modul pembelian. Kemudian pilih pembayaran hutang usaha. Klik tombol baru untuk menambah transaksi baru. Kemudian untuk akun kasnya sudah benar, yaitu Bank Mandiri, karena tadi keterangan pada fakturnya dibayar melalui Bank Mandiri. Penerimanya adalah PT Sinar Jaya. Nomor fakturnya adalah KL005. Tanggal transaksinya adalah 17 Januari 2019. Kemudian silakan pilih pada tabel alokasi dana pada kolom nomor invoice, double klik atau klik 2 kali. Pilih nomor invoice yang akan dibayarkan hutangnya, yaitu invoice 04. Akan dipilih, klik OK atau double klik pada nomor invoice 04-nya. Di sini tertera jumlah dibayar ya. Jumlah dibayarnya kalau dilihat secara otomatis ini nominal yang tertera sebesar 6.750.000 ini adalah nominal seluruh hutang yang ada pada PT Sinar Jaya. Namun kita hanya membayar Rp1.750.000 saja, maka di sini tulis Rp1.750.000. Kemudian klik pada kolom sebesar. Jika sudah, silakan klik tombol rekam untuk menyimpan, klik tombol batal untuk menutup form input. Kemudian di sini sudah tampil daftar pembayaran hutang usaha yang sudah diinput sebelumnya. Klik tombol tutup untuk menutup tampilan pembayaran hutang usaha. Transaksi selanjutnya yaitu pembayaran hutang dagang dengan giro dengan kode atau nomor faktur atau nomor bukti KL006 tanggal 21 Januari dibayarkan kepada CV Yung Ramai sejumlah Rp6.750.000 melalui bank. Jatuh temponya adalah 28 Januari 2019, nomor gironya GR001. Keterangannya membayar hutang invoice dengan invoice 05. Bagaimana pengisian transaksinya? Kita masuk ke aplikasi Zahir. Pada modul pembelian, kita pilih pembayaran hutang usaha. Kemudian klik tombol baru untuk menambah transaksi pembayaran hutang yang baru. Akun kasnya adalah Bank Mandiri, penerimanya kita pilih CV Yung Ramai dengan cek nomor KL006. Transaksinya adalah tanggal 21 bulan 1 2019. Kemudian jangan lupa, karena ini transaksinya pembayaran hutang menggunakan giro, maka untuk gironya itu silahkan dicentang atau diklik pada checkbox gironya. Kemudian pada tabel alokasi dana, kolom nomor invoice silahkan dipilih untuk nomor invoice-nya, yaitu invoice 05. Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp6.750.000. Kita klik pada kolom sebesar ya untuk merubah jumlah yang dibayar. Jika sudah selesai, klik tombol rekam untuk menyimpan.
Kemudian untuk nomor tampil informasi transaksi giro, silakan diisi nomor gironya sesuai dengan bukti transaksi, yaitu GR001, di mana jatuh temponya adalah 28 Januari 2019. Jika sudah, klik tombol OK. Tampil konfirmasi untuk transaksi pembayaran hutangnya. Silakan pilih tombol tidak, kemudian klik OK. Jika sudah, klik tombol batal untuk menutup form input. Dan sini sudah tampil transaksi pembayaran hutang usaha dengan gironya. Klik tombol tutup untuk keluar dari tampilan pembayaran hutang usaha. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi yang berkaitan dengan pencairan giro. Ini berkaitan dengan transaksi sebelumnya, yaitu transaksi tanggal 21 Januari yang berkaitan dengan pembayaran hutang dagang dengan giro. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara mengisi transaksi pencairan gironya. Untuk pencairan giro, silahkan pilih modul kas dan bank, kemudian pilih giro keluar, pilih transaksi. Nah, di sini kan pada daftar giro keluar sudah ada tertera transaksi tanggal 21 Januari 2019, di mana transaksi ini adalah transaksi yang berkaitan dengan pembayaran hutang dengan giro, tapi belum dicairkan. Nah, kita akan melakukan pencairan pada giro tersebut. Silakan dipilih transaksi ini, ya, artinya sudah berwarna biru seperti ini. Kemudian klik tombol giro cair. Ada pesan, klik tombol OK. Nah, untuk tanggalnya kita ubah, yaitu tanggal 28 Januari 2019. Sebesarnya sudah benar. Jika sudah, klik tombol rekam untuk menyimpan, klik tombol batal untuk menutup. Maka untuk giro keluarnya sudah kosong karena sudah kita cairkan. Klik tutup untuk menutup tampilan giro keluarnya. Sekian pembahasan materi untuk pertemuan keempat yang berkaitan dengan transaksi pada modul kas dan bank serta transaksi pada modul pembelian. Semoga dapat dipahami. Ketemu lagi pada video pembelajaran untuk pertemuan kelima berikutnya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.